Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur saya bisa hadir di sini, diterima oleh Pak Yai dan diajak adik-adik untuk datang ke desa SDGs, kampung SDGs ya, desa Sukorejo, dan bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Yang kedua, mohon maaf, jadi ini kan istilahnya menyela acara rutin dari ibu-ibu Fatayat Kecamatan Bangsal Sari, nggih. Apunten, insya Allah waktunya tidak lama, jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu Fatayat masih punya acara selanjutnya bisa dilanjutkan. Saya biasa dipanggil di rumah. Saya kebetulan orang sini saja, Bu. Saya orang Karangsono. Jadi lahir di Karangsono, Bangsal Sari. SD saya di SD Karangsono 1. Kebetulan Bapak waktu itu minta saya mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, Asembago Situbondo pada saat Yai As'ad masih Sugeng waktu itu di sana ya itu. Jadi saya biasa dipanggil di kampus tuh Bulika. Jadi nggak panjang-panjang nama saya. Saya masuk di Fakultas Farmasi tahun 2005 ya. Setelah saya lama kerja di Semarang itu setelah lulus farmasi S1 S2 saya di UGM Yogyakarta. Baik, saya langsung saja karena waktu yang diberikan tidak banyak. Jadi dasar pemanfaatan toga hari ini saya membahas tentang bunga telang gitu ya. Mungkin ibu-ibu sudah tahu karena ini adalah bunga yang tumbuh sebenarnya di pekarangan itu harusnya banyak ya ibu-ibu. Ada yang di pekarangannya atau nanam di pot gitu punya bunga telang? Nggak ada. Nanti nanem, ada, baik, alhamdulillah ya. Nanti nanem ibu-ibu, kebetulan adik-adik di sini ada ya, di sini ada. Manfaatnya banyak ya ibu-ibu, manfaatnya banyak. Dan kalau saya di Madura, saya bisa ibu-ibu bahasa Madura, karena tak mungkin ya mondok nih Sukorejo tak bisa bahasa Madura. Tapi hari ini saya pakai bahasa netral saja, bahasa Indonesia. Karena saya yakin adik-adik ini ada yang nggak bisa bahasa Madura gitu ya. Saya orang Jawa karena di lingkungan Curah Keting ya timurnya sudah orang Madura gitu ya, tiap hari dengan orang Madura. Jadi bunga telang itu kalau di Madura yang paling umum digunakan untuk ngobatin mata, utamanya yang balita gitu ya, masih belum dikasih obat-obatan itu direndam ya bunga telangnya. Nanti ada ya ibu-ibu, itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit mata. Next, adik-adik siapa yang bawa ini di situ? Jadi kita hari ini lebih fokus membahas tentang apa sih manfaat bunga telang yang bisa digunakan untuk rumah tangga kita sehari-hari ya. Terus kemudian yang jelas karena warnanya bunga telang itu sangat kuat. Nanti yang banyak mungkin untuk pewarna alami, selain tentu saja yang keempat untuk kesehatan ya. Nah, kita mulai dari toga. Tadi Pak Yai sudah menyinggung mengenai tanaman obat keluarga, yaitu tanaman obat ya, tanaman berkhasiat obat yang biasanya dibudidayakan di pekarangan rumah, kebun ataupun ladang. Di rumah ibu-ibu adakah salah satu yang ditunjukkan di sini? Ini ada kencur, jahe, kunyit. Ada ya. Lengkuas tiap hari di dapur kita ada. Sirih setidaknya kalau bisa ya ibu-ibu, ini banyak banget manfaatnya. Kemudian daun katu, kelor. Ya kelor biasanya kita suka bikin sayuran gitu ya. Kemudian lidah buaya, ini adalah toga yang khasiatnya Masya Allah banyak ya. Kalau kita misalnya butuh serai ada, kalau kita bikin masakan ada. Nah, kalau kita mungkin ada yang pernah buka YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar, itu kan beliau kalau mau detox tubuh kita itu di dapur loh ada semua kan gitu beliau ya. Cukup ngiris serai, kemudian nanti tambah jahe, tambah kunyit,
ada temulawak tambahkan tiap pagi. Insya Allah kita nanti lama-lama nggak pernah lagi ke dokter gitu ya. Karena bahkan dalam salah satu testimoni orang yang lama banget dikasih keturunan karena mungkin secara ini banyak toksinnya di situ ya, atau kalau laki-laki di sekitar produksi spermanya, dengan cara mengonsumsi itu dua-duanya itu alhamdulillah lantaran itu bisa akhirnya hamil gitu ya. Karena dengan toksin-toksin yang dari mana toksinnya? Saya hidup di desa sehat semua. Nah kan banyak ya, nun sewu misalnya dari asap rokok. Kalau yang ngisap rokok nggak banyak yang kehisap ibu-ibu ya. Kita yang pasif, yang di sekitarnya banyak nyedot asapnya itu loh ya. Tuh, kemudian dari kendaraan, dari obat nyamuk misalnya. Kita pakai obat nyamuk gitu ya misalnya. Atau dari yang lain, terutama dari kendaraan dan polusi yang terutama dari apa? Dari apa yang kita makan terutama. Ibu-ibu suka makan saus enggak? Kalau makan bakso pasti sausnya cerot gitu ya. Itu kan banyak sekali. Ada rodamin itu bahaya ya ibu-ibu. Jadi kalau ngasih, kalau bisa jangan banyak-banyak gitu, dikit aja. Ya. Jadi dari banyak hal kita punya toksin ibu. Ya. Kebanyakan kita makan micin misalnya banyak tiap hari itu ya. Nah nanti zat-zat yang dari jenis toga, kalaupun kita nggak nanam lah satu atau dua ya. Setidaknya ada sirih di rumah atau kalau tidak, bumbu dapur itu bisa digunakan tiap hari selain untuk masak. Saya kan sudah untuk masak, Bu. Apakah itu cukup? Kurang. Kalau untuk masak, ibu-ibu paling cuman berapa iris, berapa gini, kemudian diulek untuk satu panci. Tapi kalau untuk obat, ya digunakan untuk kesehatan, itu ada dosisnya. Ya setidaknya kalau kunyit itu ya segini, atau empunya yang bagus ya. Lanjut. Ya. Jadi ini adalah apa yang dulu sering dilakukan oleh nenek moyang kita ya, yang sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan. Kita tuh sekarang opo-opo nyari instan gitu loh ibu-ibu ya. Ya, kolesterol naik, aduh beli simvastatin. Kalau enggak, ini perlu Paramex, saya ini pusing kepala nih gara-gara hipertensi. Atau jangan pusing yang karena ditagih utang ya. Kalau itu obatnya bukan yang tadi ya ibu-ibu ya, bukan Panadol juga gitu ya. Baik, jadi manfaat toga itu sudah dipakai secara tradisional lama, sudah sejak ratusan tahun yang lalu lah ibaratnya ya. Tapi saya ya di Madura itu lihat sebagai satu wilayah yang masyarakatnya masih sangat menjaga ramuannya. Itu sudah banyak rumah-rumah nggak nanam lagi yang kayak tadi itu. Dulunya banyak katanya ya. Padahal toga itu bisa digunakan untuk mencegah penyakit, bahkan mengobati penyakit ya. Penelitiannya sudah banyak ya. Jadi itu sudah ada bukti gitulah secara ilmiah. Kemudian juga bisa untuk merawat kelistrikan tentu saja. Itu tomat itu kan contohnya bisa untuk masker. Kemudian lidah buaya kalau kita misalnya kena cipratan minyak, sampai ini supaya nggak timbul radang bengkak gitu ya atau merah-merah, itu diolesin lidah buaya, nggak jadi itu ya karena anti radang yang kuat lidah buaya. Kemudian juga untuk minuman ya, tadi itu minuman rutin pagi hari. Sebaiknya kalau pagi itu kan ibu-ibu kalau pagi bangun tidur langsung makan minum ya. Minum yang hangat tuh bagus ya, juga bisa untuk mengobati. Kalau perlu, kalau ada jahe diiris-iris saja, jahe sama serai. Itu bagus untuk mendetok tubuh kita ya. Jadi kan minum itu kan mudah tuh ya, diiris-iris, kasih air mendidih, diseduh hangat itu, kalau perlu ditambah madu diminum. Coba rasakan beberapa waktu ya. Gak cukup seminggu 2 minggu, kita lihat tubuh kita jadi nggak pegel-pegel, jadi seger gitu ya. Ini minum kayak gitu yang di rumah ada. Kemudian yang pasti adalah bahan untuk bumbu masakan toga itu ya, penelitiannya sudah banyak. Lanjut Dek. Nah hari ini kita nggak bahas yang tadi semua itu ya, jadi kita fokus ke bunga telang. Nah itu kok ada yang warnanya nggak ungu. Ibu-ibu pernah lihat yang warna bunga telangnya nggak ungu? Ya, jadi sebenarnya ini namanya butterfly pea ya, bahasa Inggrisnya biasanya disebut butterfly pea karena memang kayak butterfly. Nah sebenarnya bunga telang itu tidak hanya berwarna ungu ya ibu-ibu ya,
ada bunga telang yang warnanya merah, ada yang putih, ya ini yang putih, ada yang merah, ada yang ungunya itu dalam banget, ada yang ungu muda, ada semua itu. Kalau misalnya mau koleksi untuk keindahan gitu misalnya, jadi banyak. Bijinya seperti ini ya ibu-ibu, kayak kacang gitu. Nah seperti itu. Jadi bunga telang ini tidak sulit menanamnya. Jadi kalau kita mau cepat bisa tumbuh, perkecambahannya itu direndam dulu, direndam selama 12 jam, baru nanti ditaruh di polybag gitu ya. Lanjut, Dek. Nah seperti ini nanti kalau panen. Jadi ditanam boleh dikasih lanjaran, di pot atau di pekarangan. Ini mudah penanamannya dan biasanya kita gunakan untuk apa saja? Next, Dek. Nah, ini cara penanaman ya, ibu-ibu. Jadi yang paling penting adalah pembenihannya itu direndam dulu dengan air selama 12 jam, baru nanti persiapkan saja media tanam kalau misalnya di pot atau di sekitar pekarangan. Nah, nanti kalau gulma, kemudian ada hama penyakit tuh mudah lah ya sebenarnya. Dipupuk organik. Untuk yang dipakai obat tradisional, jamu, herbal itu nggak boleh dipupuk, sebaiknya tidak dipupuk dengan pupuk kimia, cukup dengan tanah kompos, pupuk organik gitu ya, supaya nanti residunya itu nggak sampai masuk ke tubuh. Nah kemudian waktu panennya juga ada caranya ya ibu-ibu ya. Kebanyakan tanaman itu lebih bagus dipanen di pagi hari atau sore hari, supaya ini jadi jam 6 sampai 7 atau jam 4 sampai 5 sore, supaya apa, kalau minyak atsiri di situ ada tidak sampai hilang menguap karena panas ya, jadi nggak ada proses fotosintesis juga. Silakan. Nah kita ke manfaat toga untuk pewarna alami ya ibu-ibu ya. Di sana itu adalah minuman teh bunga telang. Itu bisa dibuat dengan seduhan maupun rebusan ya. Kalau ibu-ibu mau memainkan warna dari minuman atau makanan yang dikasih pewarna bunga telang, tinggal ibu-ibu nambah bahannya, itu dibuat asam sedikit dengan lemon atau dibuat basah dengan soda. Sodanya apa? Misalnya kasih Sprite itu boleh. Nanti berubah warnanya. Jadi pada kondisi ditambah lemon warnanya ungu, kemudian ditambah Sprite bisa agak biru, atau sebaliknya, saya lupa. Yang di tengah itu adalah juga bahan minuman, boba. Ibu-ibu tahu sudah minuman kekinian ya, es boba itu kan banyak dijual tuh di depan Indomaret biasanya ada. Nah dibikin pewarnanya seperti ini, kan bagus tuh. Biasanya kan hanya coklat saja. Nah kemudian yang ini warnanya berbeda tadi karena ditambahi soda atau Sprite. Jadi minuman dari bahan teh telang kalau mau main warna supaya indah, wah ini ungu, yang ini agak biru, itu dengan memainkan istilahnya itu pH. pH itu tingkat keasaman. Apakah agak asam dengan tambahan lemon? Gak harus lemon, jeruk nipis boleh diiris-iris gitu ya, masukkan, nanti warnanya seperti itu. Kemudian kalau ditambah Sprite atau soda, jadi warnanya seperti ini. Ini kan selain untuk estetika, keindahan, tapi manfaatnya sebagai antioksidan dapat juga, kayak gitu ya ibu-ibu ya. Next. Nah kemudian untuk makanan, ini gambarnya mungkin agak berubah, tapi silahkan apa yang selama ini misalnya warna ibu-ibu pakai pewarna yang diteteskan itu ya, memang tidak bahaya pewarna makanannya. Tapi kalau mau bikin sesuatu yang berbeda, misalnya mau bikin yang di tengah itu ongol-ongol ya ibu-ibu, ini nasi yang pakai pewarnanya bunga telang, itu jadi nasinya ungu ya, biru, bisa ungu bisa biru, yaitu tadi tergantung. Kalau mau ungu ditambahi semacam sedikit jeruk gitu, kalau mau agak biru ya ditambahi misalnya kayu manis gitu atau jahe. Kemudian itu klepon, tapi kleponnya warna ungu, klepon sehat gitu ya. Biasanya pakai daun suji, nah ini kita ganti daun telang ya. Kemudian kucur, kemudian kue talam misalnya. Next, jadi banyak contohnya ya, misalnya bikin serabi.
Terus biasanya kalau kita bikin roti misalnya ya dengan pewarna yang warnanya coklat, nah kita gantilah sekali-kali dengan bunga telang yang warnanya ungu. Misalnya bikin kue roti kukus, kue tok itu kalau bahasa Jawanya yang di sini, mendut mungkin. Nah itu bisa dicoba Bu. Yang lain-lain banyak masih ya. Yang pakai pewarna-pewarna makanan bisa diganti dengan bunga telang. Lanjut. Nah kemudian untuk khasiatnya banyak dan sudah dibuktikan dengan banyak sekali penelitian, terutama bunga telang itu adalah sumber vitamin C, B1, B2 dan kandungan antioksidannya sangat tinggi, gitu ya, flavonoidnya tinggi ya di situ. Kemudian juga bisa untuk meredakan demam, meredakan gejala alergi, tapi pada beberapa orang juga ada yang sangat sensitif sehingga dia malah alergi, ada tapi jarang gitu ya. Seharusnya malah meredakan. Kemudian yang tadi menjaga kesehatan mata, bisa ya kalau di Madura itu banyak menggunakan bunga telang. Kemudian untuk melancarkan sistem pencernaan karena dia juga sebagai antioksidan kuat bisa untuk menurunkan gula darah. Tapi kalau yang berbau herbal apapun jenisnya itu butuh waktu. Insya Allah lambat tapi pasti ya, asal rutin. Biasanya ibu-ibu kalau sakit apa gitu ya, kolesterol, diabetes, misalnya kena diabetes, itu yang nggak tahan itu rutinnya mungkin konsumsi herbal. Mau konsumsi herbal secara rutin itu berat gitu ya. Nah makanya cari cara yang praktis. Sebenarnya kan teh bunga telang itu praktis karena kalau kita punya bunganya bisa langsung dalam bentuk segar. Tapi kalau mau disimpan dikeringkan dulu gitu ya. Dikeringkan, nanti ada caranya bagaimana kita membuat teh bunga telang yang kering dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian juga mengurangi resiko asma dan bronkitis, melancarkan haid, bisa untuk obat penyakit kulit juga ya. Jadi nanti ditumbuk gitu ya, ditambahkan di situ misalnya minyak-minyak kayak minyak zaitun digorengkan ya. Kemudian juga untuk diuresis, melancarkan kencing ya, misalnya kencingnya nggak lancar. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini bisa dalam bentuk segar atau kering ya. Jadi segar bisa, kering bisa. Kalau kering itu kan misalnya mau disimpan supaya nggak bolak-balik ke kebun gitu ya. Next. Nah, bunga telang itu bisa digunakan untuk meredakan mata merah. Ya, yang itu ada kotorannya itu radang ya, itu bisa digunakan dengan cara merebus ya 50 ml air sampai mendidih, kemudian ditambahkan di situ bunga telang sekitar 5 saja, 5 biji bunga telang, kemudian didinginkan, digunakan untuk itu loh Bu, dicuci, dikumbang itu ya, pakai gelas atau apa, pakai itu bisa lah pakai ini ya, gelasan itu bisa pakai yang ceper-ceper itu diginikan, dicuci, dirambang, benar, dirambang ya. Nanti kalau ini sudah terbukti karena saya lihat sendiri ya, ada anak balita gitu kena matanya merah, radang, sama ibunya itu dikasih itu bisa sembuh gitu ya. Silakan next. Nah kemudian juga bisa digunakan untuk menguatkan akar rambut ya. Jadi bunga telang itu bisa ditumbuk kemudian diperes itu. Nah kemudian nanti ditambah minyak kelapa atau yogurt ya, yogurt bisa dibuat campuran, baru dibuat masker. Dibuat masker, nanti dibiarkan 10 menit baru dikeramas. Bahkan ada sudah banyak produk sampo yang kandungannya ekstrak bunga telang ya, misalnya rambutnya rontok itu bisa digunakan ini, ditambah dengan minyak kelapa. Kalau nggak ada minyak kelapa, minyak jarak juga boleh ya, minyak biji anggur itu bisa. Next. Kemudian kalau untuk diminum, kalau dalam bentuk kering teh itu cukup 3-5 saja, jangan banyak-banyak ibu-ibu ya. Ya, nanti diseduh dengan air panas di dalam gelas, ditutup ya supaya minyak asirinya enggak menguap. Nah kemudian nanti
Ketika ini diaduk lah ya, kemudian setelah itu setelah menjadi warnanya biru, baru hangat itu diminum. Rutin diminum itu akan mengatasi beberapa penyakit. Bisa ditambah lemon biar seger, bisa ditambah serai atau ditambah jahe. Nanti warnanya bisa beda-beda. Jangan kaget ya ibu-ibu ya. Loh kok berubah gitu ya? Warna kok jadi berubah? Ini rusak apa ya? Tidak. Jadi bunga telang itu warnanya berubah karena perubahan pH. Jadi bisa berubah. Dia berubah, nggak perlu tambahan bahan kimia, tapi dengan bahan-bahan yang lain ya. Nanti ditambah madu kemudian diminum. Ya bisa ditambah kayu manis, bisa ditambah cengkeh, terserah ibu-ibu supaya aroma rempahnya misalnya muncul gitu ya. Kalau bunga telang kan tawar saja, rasanya tawar, aromanya juga tawar. Nah nanti kalau mau tambah aroma ya ditambah serai, ditambah jahe, kayu manis, kemudian baru ditambah madu ya. Nggak usah gula ya ibu-ibu. Masih suka konsumsi gula nggak ibu-ibu ini? Gula itu tidak ada manfaatnya, tidak ada. Loh, kalau saya minum es tebu gimana? Boleh, es tebu itu banyak manfaatnya. Lah kenapa kalau gula nggak boleh? Kira-kira kenapa? Gula itu sudah hasil proses yang panjang dari perasan tebu. Jangan dipikir sama, tidak ya. Kalau ibu-ibu rutin minum es tebu atau tebu, sari tebu itu yang kita peras di pojokan Sukoharjo ada itu ya, itu sehat, bisa mengobati diabetes malahan. Karena di dalam kandungan gula yang di tebu sama gula pasir, gula putih maksud saya, itu beda. Kalau itu sudah isolat, sudah ditambah pemutih, sudah diproses ya, melalui banyak proses sehingga berbahaya buat tubuh kita. Apa tidak boleh mengonsumsi sama sekali? Boleh, tapi satu hari cukup, maksimal 1 sendok saja. 1 sendok. Kenapa 1 sendok? Karena kita sudah dapat gula itu dari misalnya kita makan pepaya, ada gulanya, tapi gula yang aman, gitu ya. Dari jeruk ada gulanya, ada namanya sukrosa, gulanya masih kompleks, boleh. Tapi gula yang ini lebih baik dihindari, gitu ya. Kalau nggak bisa hindari, ya dikurangi. Kalau nggak bisa, digantilah pemanis kayak madu. Gula aren masih lebih aman karena indeks glikemiknya. Indeks glikemik itu nilai tingkat kekuatan manisnya itu, kemudian bahayanya buat tubuh terhadap potensi untuk diabetes gitu ya. Kalau indeks glikemiknya tinggi, maka potensi untuk menimbulkan diabetes juga tinggi. Jadi gula itu indeks glikemiknya tinggi. Kemudian gula aren agak rendah, jadi cukup aman. Tidak 100% aman, itu cukup aman ya. Yang tinggi lagi apa? Nasi. Wah, nggak pernah makan nasi. Kita kalau nggak makan nasi nggak makan kan gitu. Tidak apa-apa ya. Makan lebih sering itu lebih baik daripada makan sekali tapi sewakul. Langsung banyak. Jangan, makan dikit-dikit sering nggak apa-apa. Karena tubuh kita kan ada istilahnya sistem menstabilkan ya gula di dalam tubuh. Lanjut. Nah kalau bentuk basah tadi ya dicuci saja, dicuci bersih, kemudian nanti sama dipanaskan air mendidih, kemudian tapi jumlah yang dimasukkan lebih banyak ya ibu-ibu ya. Jadi kalau tadi sampai 6, ini bisa 10. Nanti masak hingga warna ungunya keluar, baru disaring di gelas. Nah nanti kalau menambahkan madu dalam kondisi hangat ya, ibu-ibu jangan panas-panas itu madunya ditambah. Karena di dalam madu itu banyak enzim-enzim yang berguna buat tubuh kita. Dia akan terurai, rusak, dan tidak menimbulkan kegunaan dalam tubuh kalau dipanaskan. Jadi hangat itu tambah madu, itu baik. Apalagi yang bagus, ini tradisi nenek moyang kita selalu menambahkan garam ya. Loh saya hipertensi bu, gimana? Apa siapa yang bilang garam menyebabkan hipertensi? Itu mitos ya. Sebenarnya yang menyebabkan masalah itu kita itu gula ya. Ingat kalau mungkin ada yang menggunakan tradisi Madura itu ya, setiap jamu itu ditambahi, terakhir itu tambahi garam. Itu ada manfaatnya. Bahkan Rasulullah meminta kalau kita ini kan dicelupkan ke garam, kemudian dijilat gitu ya.
Itu ada khasiatnya, dan garam itu ternyata bisa menghilangkan rasa pahit. Coba ibu-ibu siapa yang pernah minum air rebusan sirih merah? Pahit tidak, Bu? Pahit menurut saya ya, Bu. Ternyata apa? Kata orang Jawa, pengapesan pahitnya sirih merah itu garam. Taruh di lidah hilang tuh, hilang semua, ada yang pahit itu. Atau kita tambahkan di yang kita rebusan. Enggak. Jadi orang Madura itu benar ya. Orang Madura kan jamunya mesti ditambahi garam itu. Saya kalau ke sana biasanya bikinin jamu ditambahi garam. Nah, ternyata itu juga menghilangkan rasa pahit. Selain ada manfaat lain, karena tubuh kita itu butuh mineral ya ibu-ibu. Dan garam itu adalah nanti jadi mineral itu. Rumus kimianya kalau adik-adik ini NaCl. Jadi dalam tubuh jadi Na plus Cl min. Itu adalah mineral yang dibutuhkan tubuh. Ya tentu saja semuanya tidak berlebihan ya. Next. Nah, masih ada kontraindikasi. Jadi siapa bilang kalau herbal itu aman 100%? Tidak ya. Contohnya apa ibu-ibu yang lihat? Kalau hamil muda jangan minum kunyit asam apalagi berlebihan. Khawatirnya kandungannya ini lemah, jadi nanti bisa keguguran. Ya, kalau nggak keguguran, misalnya nanti khawatir ada masalah dengan bayinya. Itu contoh bahwa herbal pun kalau tidak digunakan dengan baik dan benar, ya bisa menimbulkan masalah. Contoh lagi, ibu-ibu tidak pernah kena hipertensi, terus minum jus mengkudu banyak-banyak. Ya tiba-tiba ibu-ibu pusing ya. Geliang-geliang bisa pingsan gitu. Kenapa? Karena jus mengkudu bisa menurunkan tensi darah. Jadi kalau kita darahnya sudah normal kebanyakan minum jus mengkudu, ya bisa pusing. Pusingnya kenapa? Tensi kita drop. Ya gitu. Tapi bagus untuk orang yang tensinya tinggi, orang yang punya diabetes, bagus gitu ya. Jadi harus benar, orangnya juga benar, dosisnya benar. Kemudian ini untuk hamil, ibu hamil disarankan tidak mengonsumsi berlebihan teh bunga telang. Kenapa? Karena memicu terjadinya kontraksi. Kalau hamilnya sudah menjelang kelahiran, bagus, kayak cabai puyang. Kalau diminum di awal kehamilan, itu bagus. Kenapa? Karena dia bisa menguatkan rahim. Makanya ibu-ibu zaman dulu, anaknya kalau hamil tuh disuruh minum cabai puyang untuk menjaga rahimnya supaya kuat. Tapi kalau diminum di akhir kehamilan, cabai puyang yang menguatkan otot rahim sehingga mencegah terjadinya kontraksi. Gimana kalau mau melahirkan nggak kontraksi? Bayinya diem aja di situ, nggak lahir ya. Jadi harus operasi gitu ya. Kalau diminum di awal kehamilan bagus, diminum di akhir jadi petaka gitu ya, nggak ada kontraksi. Jadi bayinya diem di situ, nggak ada yang nyuruh keluar. Jadi harus operasi. Sama, ini kalau dipakai ibu hamil bisa meningkatkan kontraksi, walaupun itu kalau berlebihan minumnya ya. Kemudian karena juga bisa menurunkan tekanan darah, minumnya untuk yang tekanan darahnya rendah, itu disarankan tidak minum teh bunga telang, gitu ya. Kemudian juga pasien sehabis operasi, ini untuk banyak sekali seperti teh jahe juga disarankan kalau habis operasi sebaiknya tidak langsung minum teh jahe, teh bunga telang. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan sirkulasi darah sehingga apa? Nanti darahnya banyak keluar, terjadi pendarahan gitu ya. Jadi sebaiknya nunggu dulu sampai operasinya luka bekas operasi itu menutup gitu ya. Walaupun bunga telang sendiri bisa untuk mengobati luka gitu, tapi dalam hal melancarkan peredaran darah itu cukup baik ya, sehingga baguslah untuk daya ingat kita gitu ya. Tapi dia tidak baik kalau orang itu habis operasi, darahnya nanti lebih encer, lebih lancar gitu ya alirannya gitu ya. Next. Kemudian yang mungkin ada ibu-ibu, bukan di sini ya, orang yang misalnya karena ada masalah jantung, itu sama dokter diberi obat namanya obat antikoagulan. Jadi supaya darahnya itu tidak banyak menjendal gitu ya, menyumbat. Ada beberapa orang pasien kasus jantung itu yang diberi obat antikoagulan ya ibu-ibu, namanya pengencer darah. Nah itu nggak boleh juga, karena nanti semakin aliran darahnya lancar, nanti
terjadi pendarahan itu nggak harus yang keluar gitu ya, di dalamnya itu terjadi kerusakan di situ ya. Kemudian juga kalau ibu menyusui dikonsultasikan ke dokter, bukan ibunya yang bermasalah, nanti khawatir anaknya misalnya karena aktivitasnya itu bisa kena diare. Tapi kalau misalnya tidak, dicoba nggak masalah ya. Kemudian ada gangguan pencernaan yang parah ya. Kan ada ibu-ibu yang punya gangguan pencernaan, misalnya sering kembung tiba-tiba, itu ada nggak ya ibu-ibu ya? Sesek di sini itu ya. Itu kenapa kira-kira? Kalau dibiarkan bisa ada masalah namanya GERD gitu ya. Itu sebenarnya kita kesalahan, lagi-lagi itu gaya hidup, masalah makanan, misalnya kena mikroba tertentu, kena kuman gitu ya, itu bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya nggak sampai yang namanya itu ada masalah di asam lambungnya ya. Asam lambung itu kan sangat kuat keasamannya. Jadi kalau asam lambung kita diteteskan ke bibir kita itu bisa meleleh ya ibu-ibu ya. Saking kuatnya keasaman di situ. Jadi di antara lambung itu ada klepnya, di atas di bawah itu ada, supaya nggak sampai naik. Ya karena keasaman tinggi itu akan merusak jaringan lain gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau ada orang sering kembung, itu asam lambungnya naik, berarti klepnya itu membuka. Nah untuk pertolongan pertama, ibu-ibu bisa minum soda kue ya, diaduk. Tapi itu hanya pertolongan pertama, tidak boleh terus-menerus ya. Karena apa? Nanti kalau asam lambungnya dinetralisir terus, ada masalah dalam mencerna makanan, gitu ya. Kemudian mungkin ini ya ibu-ibu ya, dari saya mengenai bunga telang, jadi manfaatnya banyak. Sebaiknya kalau misalnya ada bibitnya, nanam di rumah. Atau toga-toga yang lain ya, misalnya kayak tadi sirih, karena sirih itu untuk kita perempuan juga bagus ya, selain untuk menghilangkan aroma tidak sedap, untuk keputihan, juga dia bisa mencegah sel-sel kanker tumbuh gitu ya. Jadi itu, saya kira dari saya matur nuwun atas waktu yang diberikan. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan bisa ditanyakan. Tidak hanya yang bunga telang, silakan kalau ibu-ibu punya sesuatu yang perlu ditanyakan. Makasih. Saya kembali. Oh, nggih. Adik-adik ini, ada ibu bertanya tuh.